Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Misila Duyanti dengan NIM 401200073 dari kelas Ekonomi Syariah C akan mempresentasikan materi perhitungan laporan keuangan mulai dari neraca saldo awal, lalu jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, neraca lajur, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan yang terakhir yaitu neraca aktiva pasifa untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah aplikasi komputer dan LKS. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai neraca saldo terlebih dahulu. Nah, sebetulnya neraca saldo itu apa sih? Nah, neraca saldo merupakan suatu laporan yang berisi nama akun beserta saldo total yang terdiri dari sisi debit sebelah kiri dan juga sisi kredit sebelah kanan yang disusun secara sistematis atau berurutan sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Nah, kita punya data mulai dari kas sampai biaya rupa-rupa nih. Nah, bagaimana cara menjumlahkan neraca saldonya? Kita bisa agak sedikit geser ke bawah, sama dengan sum dalam kurung kita tarik dari yang paling atas sampai yang paling bawah sisi debitnya. Kalau kita tutup kurung, kita klik enter. Nah, ketemu 616.600.000 rupiah. Begitu juga dengan sisi kreditnya, sama dengan sum dalam kurung kita tarik dari yang paling atas sampai yang paling bawah, kita tutup kurung, kita klik enter. Nah, ketemu 616.600.000 rupiah. Nah, dari kedua sisi ini, sisi debit dan juga kredit harus sama, harus balance ya guys. Karena ini menunjukkan bahwa suatu laporan itu udah dibuat secara benar, gitu harus sama, harus balance. Kalau terjadi perbedaan, berarti di proses sebelumnya terjadi kesalahan seperti itu. Selanjutnya kita menuju pada jurnal penyesuaian. Nah, sebetulnya jurnal penyesuaian itu apa sih? Nah, jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo perkiraan akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyesuaian laporan keuangan, sebelum penyusunan laporan keuangan. Secara umum, jurnal penyesuaian ini diperlukan supaya laporan keuangan ini benar dan menunjukkan keadaan yang real atau keadaan sebenarnya dari suatu perusahaan. Nah, bagaimana cara kita menjumlahkan jurnal penyesuaian? Kita pakai sama dengan sum dalam kurung, kita tarik sisi debit penyesuaian dari yang paling atas sampai yang paling akhir, lalu kita tutup kurung, kita klik enter. Nah, ketemu 449.400.000 rupiah. Selanjutnya yang sisi kredit juga sama, caranya sama dengan sum, lalu kita tarik dari yang paling atas sisi kredit penyesuaian sampai yang paling bawah guys, lalu kita tutup kurung, lalu kita klik enter. Nah, ketemu 449.400.000 rupiah. Ini harus balance ya antara debit dan kreditnya, menunjukkan bahwa ini sudah benar seperti itu. Selanjutnya kita menuju pada neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, sebelum itu kita pasteling dulu kan dari neraca saldonya. Tuh. Dan neraca saldo ini ya kita copy, lalu kita pada SSD kita klik kanan, lalu kita paste link. Nah, sebetulnya apa sih gunanya kita menggunakan paste link? Nah, fungsi dari kita menggunakan paste link ini agar apabila terjadi perubahan atau penggantian angka di bidang neraca saldo awal ini akan berpengaruh juga di bagian neraca saldo sini, karena saling tertaut atau saling berkaitan gitu ya guys. Jadi pastinya akan sangat bermanfaat sekali untuk laporan keuangan yang berkelanjutan jika ada saling ini ya kan saling berkaitan seperti itu ya. Selanjutnya pada jurnal pensiun tadi sudah, lalu NSSD-nya. Nah, pada sisi debitnya neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, untuk akun harta, modal, dan juga beban ini akun normalnya berada di sisi debit. Oleh karena itu, untuk menghitung sisi debitnya, kita dari neraca saldo awal debit ditambah jurnal penyesuaian debit dikurangi jurnal penyesuaian kredit, kita enter, ketemu hasilnya 1.500.000. Yang bawah juga seperti itu, yang akun normalnya berada di sebelah debit sama dengan neraca saldo debit ditambah jurnal penyesuaian debit dikurangi dengan kredit, enter. Nah, ketemu 16.100.000. Begitu juga dengan yang bawah, sama dengan 36 juta ini, atau neraca saldo debit ditambah jurnal penyesuaian debit dikurangi dengan penyesuaian kredit. Kita klik enter, ketemu 40 juta rupiah. Nah, ini kan sebetulnya yang 9.500.000 ini bisa langsung sama dengan 9.500.000 gitu ya. Tapi untuk memudahkan kita apabila perusahaan itu akan melakukan periode pembukaan yang berkelanjutan, jadi alangkah mudahnya itu dengan apa namanya
dengan adanya kita seperti ini di akun normalnya debit, lalu di akun normalnya kredit, ini akan memudahkan perusahaan kalau ada laporan keuangan yang periode berikutnya seperti itu. Jadi nggak bolak-balik gitu ya. Jadi ini udah otomatis langsung ke link, langsung keisi seperti itu. Nah, bagaimana cara mengisi jumlahnya ya? Nah, neraca saldo itu sebenarnya saling berkaitan ya, neraca saldo, terus penyesuaian, lalu NSSD. Karena pada dasarnya NSSD itu merupakan daftar dari semua akun dan saldo yang terkandung setelah dilakukan entry pada jurnal penyesuaian. Jadi pada jurnal neraca saldo setelah disesuaikan ini akan kelihatan nih mana yang setelah dilakukan penyesuaian, apakah ada yang menambah atau apakah ada yang mengurangi seperti itu, apakah ada perbedaan seperti itu, nanti akan masuk ke dalam neraca saldo, kan akan terlihat bagaimana perubahannya seperti itu guys. Nah, selanjutnya untuk mencari jumlahnya kita sama dengan sum dalam kurung, kita tarik dari yang paling atas sampai yang paling bawah, lalu kita tutup kurung, kita klik enter, ketemu 616.400.000 rupiah. Selanjutnya pada sisi kredit juga guys, yang sama dengan sum dalam kurung, ini dari yang paling atas sampai yang paling bawah, kita tarik, kita tutup, nah kita klik enter. Nah, ketemu 616.400.000 rupiah. Nah, sisi debit dan juga sisi kredit ini, sisi kanan kiri harus sama. Nah, bisa dikatakan balance gitu ya guys. Nah, selanjutnya, apabila sudah balance, kita sudah bisa melanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu neraca lajur. Nah, neraca lajur atau anak akuntansi ini sebenarnya dia itu worksheet gitu ya. Nah, di sini caranya ini paste link dari neraca saldo awal tadi ya. Kita paste link, kita Ctrl C, kita copy pada lajurnya. Ya, nih. Kalau kita klik kanan, kita klik paste link yang ada gambar tautannya nih. Nah, begitu juga dengan penyesuaian dan juga NSSD, kita pakai rumus yang paste link gitu ya. Jadi fungsinya paste link ini agar kalau ada perubahan gitu ya atau ada pergantian tuh akan otomatis ke link atau otomatis tertaut atau otomatis terganti gitu ya guys. Jadi akan lebih memudahkan, jadi mengefisienkan suatu laporan keuangan gitu ya, lebih cepat juga ya. Selanjutnya kita menuju pada, tadi kan sudah dijelaskan mengenai mulai dari neraca saldo, misalnya juga NSSD. Selanjutnya kita pada laba rugi. Nah, sebenarnya laporan laba rugi ini apa sih? Nah, laporan laba rugi ini merupakan laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang akuntansi keuangan yang berisikan pendapatan dan juga beban perusahaan. Nah, seluruh beban dan pendapatan ini masuk ke dalam laba rugi ya, guys. Kalau neraca, ini adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode yang berisikan semua akun kecuali pendapatan dan beban. Ya, perlu digarisbawahi kalau laba rugi ini berkaitan dengan pendapatan dan beban, kalau neraca ini berkaitan dengan semua akun kecuali pendapatan dan beban. Gitu. Bisa dipahami ya guys. Selanjutnya itu pada laporan laba rugi. Kita menjumlahkannya. Bagaimana caranya? Kita klik sama dengan sum. Dalam kurung kita tarik dari yang paling awal yang paling atas sampai yang paling bawah. Kita tutup kurung, kita klik enter. Nah, ketemu 454 juta rupiah. Begitu juga dengan sisi kredit sama dengan sum dalam kurung. Dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Kita tutup kurung, kita klik enter. Ketemu 480 juta rupiah. Nah, ini memang berbeda ya. Ini memang wajar berbeda karena nanti akan diketemukan selisihnya yang menunjukkan bahwa suatu perusahaan itu laba atau rugi seperti itu guys. Selanjutnya yaitu untuk kolom neraca. Neraca ini sama dengan sum dalam kurung mulai dari awal sampai yang paling akhir, sampai yang paling bawah. Kita tutup kurung. Lalu kita klik enter. Ketemu 162.400.000 rupiah. Sisi kredit sama dengan sum dalam kurung mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Ya, kita tutup kurung, kita klik enter. Ketemu 136.400.000 rupiah. Nah, untuk mengetahui selisihnya nih, selisihnya berada di laba atau rugi nih. Nah, sebelum itu kita isiin dulu yang nominalnya besar dikurangi nominal kecil.
Kita klik enter, ketemu 26 juta rupiah. Begitu juga dengan yang kolom neraca. Yang besar dikurangi dengan yang kecil. Lalu kita klik enter. Nah, ketemu 26 juta rupiah. Nah, ini menunjukkan laba atau rugi sih? Nah, ini menunjukkan laba guys. Karena apa? Alasan dimasukkannya laba bersih di sisi kredit kolom neraca adalah laba itu akan mengakibatkan modal bertambah. Kita lihat pada laporan perubahan modal. Nah, laba ya, laba ini akan menambah modal, maka dari itu dia berada di sisi kredit gitu ya guys. Jadi udah bisa dipastikan bahwa ini adalah laba seperti itu. Selanjutnya untuk angka yang besar 480 juta ya, atau bisa juga dari pertambahan ini kita turunkan aja. Pokoknya angka yang besar ini kita taruh paling bawah ya guys. Seperti itu. Nah, itu guys. Jadi yang paling bawah diisi yang data yang angka paling besar seperti itu. Nah, selisihnya ada di tengah-tengah. Selanjutnya kita menuju pada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu sendiri merupakan laporan di mana laporan finansial perusahaannya dibuat oleh bidang akuntansi keuangan yang berisikan hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan dan beban suatu perusahaan. Nah, di sini ada penjualan kotor 480 juta rupiah. Kenapa ini kok dikatakan penjualan kotor? Karena ini masih belum dikurangi dengan potongan-potongan ya. Potongan penjualan belum dikurangi, jadi masih penjualan kotor. Nah, dikurangi dengan retur dan potongan penjualan dan juga potongan tunai penjualan. 12 juta juga 8 juta. Ini dapatkan dari paste link yang tadi ya guys. Caranya copy lalu klik kanan paste link. Nah, selanjutnya untuk menjumlahkan potongan-potongan ini sama dengan retur dan potongan penjualan ditambah dengan potongan tunai penjualan, lalu klik enter. Nah, ketemu 20 juta rupiah. Lalu penjualan bersihnya ini dapat dari mana? Dari penjualan kotor dikurangi dengan potongan-potongan. Ketemu penjualan bersih yaitu 460 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu persediaan awal. Persediaan awal ini diperoleh dari neraca lajur bagian neraca saldo awal. Nah, persediaan barang dagang yang bagian awal 36 juta rupiah. Kita pastelingkan. Ya, copy. Kita klik kanan. Pasteling. Nah, ini ya 36 juta rupiah. Lalu pembelian ini juga dari neraca lajur ya, 325 juta rupiah. Yang ini ya. Nah, selanjutnya untuk retur dan potongan pembelian juga sama dari neraca lajur juga. Lalu kita jumlahkan potongan-potongannya. Kita jumlahkan 10.400 tambah 6.800 ketemu 17.200.000 rupiah. Selanjutnya pembelian bersih ini diperoleh dari pembelian dikurangi potongan tunai pembelian sama dengan 325 juta dikurangi 17.200 ketemu 307.800.000 rupiah. Selanjutnya itu biaya angkut pembelian ini dari neraca lajur tadi kita paste link. Selanjutnya itu harga pokok barang tersedia dijual nih dari persediaan awal lalu ditambah pembelian bersih lalu ditambah biaya angkut pembelian. Kita klik enter, ketemu 356 juta rupiah. Persediaan akhir ini kita peroleh dari neraca lajur ya guys, yang dari sini. Nah, persediaan barang dagang yang akhir. Nah, akhir di neraca ini. Nah, nih. Kita paste link, klik kanan, paste link. Nah, selanjutnya untuk harga pokok penjualan ini diperoleh dari harga pokok barang tersedia dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Ketemu 316 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita ada laba kotor penjualan ini diperoleh dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Nah, ketemu 144 juta rupiah ini merupakan laba kotor penjualan. Kenapa sih kok dibilang laba kotor? Karena ini belum dikirakan dengan biaya-biaya operasi gitu, makanya masih dikatakan laba kotor seperti itu. Nah, biaya-biaya ini kita jumlahkan sama dengan sum dalam kurung guys, lalu kita klik enter. Nah, ketemu nih beban-bebannya ada 118 juta rupiah. Lalu untuk laba bersihnya kita peroleh dari laba kotor dikurangi biaya operasi.
Kita klik enter. Nah, ketemu 26 juta rupiah. Ini ketemu laba bersihnya, guys. Selanjutnya, kita menuju pada laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini, yang dari sini, ini laba bersihnya kita copy, lalu kita paste pada laporan perubahan modal. Guys, kita paste link. Nah, sudah kita paste link. Jadi ini saling berkaitan gitu ya guys, mulai dari yang rasa saldo awal, pensiun, rasa saldo selanjutnya, rasa lajur, laporan baru itu saling berkaitan. Makanya kita harus mengerjakan secara berurutan dan harus benar gitu agar bisa menuju ke proses berikutnya seperti itu. Modal awalnya kita dapat dari raja lajur 83 juta. Modalnya nomor akun berapa nih? Modal tuan abadi nomor akun 311 83 juta rupiah. Nah, price-nya ini ada 15 juta yang dari Raja Lajur juga. Nah, dalam penambahan modal ini, eh, kenapa sih kok laba itu menambahkan modal? Karena laba itu sendiri merupakan keuntungan perusahaan yang pastinya akan menambahkan modal. Sebaliknya dengan price, price ini akan mengurangi modal karena price ini merupakan dana yang diambil oleh pemilik perusahaan gitu ya. Jadinya price ini akan mengurangi modal seperti itu. Nah, untuk penambahan modal sendiri rumusnya adalah laba dikurangi price. Kita klik enter, ketemu 11 juta rupiah. Nah, ini penambahan modalnya ya guys. Jadi laba ini akan menambahkan modal, price-nya akan mengurangikan modal seperti itu. Nah, modal akhir tuan abadi ini kita peroleh dari modal awal ditambah dengan penambahan modal. Kita klik enter, ketemu 94 juta rupiah. Nah, ini jangan lupa kita copy lebih dahulu, lalu kita paste link ke modal tuan abadi di bagian neraca aktiva pasifa. Itu ya, saling berkaitan guys. Jadi antara satu sama lain saling berkaitan sekali. Nah, neraca itu sebenarnya apa sih? Nah, neraca ini atau anak akuntansi ini bilang balance sheet gitu ya. Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode, yang terdiri dari aktiva dan juga pasifa. Nah, aktiva ini terdiri dari aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Aktiva lancar ini aktiva-aktiva yang gampang cair gitu ya guys, istilahnya. Kalau aktiva tetap ini yang notabene jangka panjang gitu ya, atau yang tetap, yang lama gitu, seperti gedung, kendaraan, tanah, bangunan seperti itu masuknya ke dalam aktiva tetap. Nah, di dalam aktiva tetap ini biasanya ada akumulasi penyusutan seperti itu, guys. Nah, pada pasifa ini ada utang dan juga ada modal. Nah, untuk aktiva lancar sendiri kita ada akun mulai dari kas sampai asuransi dibayar di muka. Caranya kita sama dengan sum dalam kurung lalu enter. Untuk aktiva tetapnya juga sama dengan sum dalam kurung ini. Oh maaf guys, ini karena aktiva tetap ini berarti dikurangi akumulasi depresiasi. Kalau kita enter, nah ketemu 56 juta rupiah. Untuk jumlah aktiva sendiri itu kita tambahkan dari aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap. Kalau kita klik enter, nah ketemu 123.400.000 rupiah. Nah untuk pasifa sendiri untuk utang usaha sama dengan sum dalam kurung utang usaha sampai utang sewa guys, lalu kita tutup, kita klik enter. Nah untuk modal tadi yang kita paste link dari laporan perubahan modal ini ya. Lalu untuk jumlah pasifanya kita jumlahkan jumlah kewajiban ditambah dengan modal, lalu kita klik enter. Nah, gitu guys. Jadi harus balance-nya harus seimbang. Esensinya kita harus mempelajari laporan keuangan ini mulai dari neraca saldo sampai neraca aktiva pasifa ini untuk mengetahui bagaimana perubahan-perubahan atau kondisi keuangan suatu perusahaan. Jadi penting banget untuk kita sebagai akuntan untuk mengetahui langkah-langkah secara benar dan tepat untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan juga komprehensif. Nah, untuk sebagai evaluasi juga apabila terjadi kerugian, itu akan menjadi evaluasi supaya bisa meningkatkan penjualan. Begitu juga dengan evaluasi apabila terjadi laba gitu ya, apabila sudah terjadi laba, bagaimana caranya untuk mempertahankan dan juga meningkatkan penjualan itu sendiri gitu ya guys. Jadi penting banget untuk mengetahui posisi kondisi keuangan perusahaan seperti itu. Baik, demikian laporan dari saya mengenai siklus akuntansi keuangan aplikasi komputer dan LKS. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.